Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kerja kami terkait dengan penelitian UMKM yang kami pilih. Berdasarkan hasil analisis kami, setidaknya ada 3 masalah yang mempengaruhi kesehatan keuangan lingkar lengan. Yang pertama adalah initial investment yang tinggi, yang kedua adalah IRR yang relatif rendah dibandingkan dengan interest rate, yang ketiga adalah payback period yang cukup lama. Akan tetapi, dengan melihat nilai NPV yang positif dan profitability index yang di atas 1, hal ini menunjukkan bahwa lingkar lengan layak untuk dijalankan dengan mempertimbangkan risiko keuangan yang efektif. Oleh karena itu, kami menyusun beberapa strategi yang dapat diaplikasikan pada lingkar lengan. Yang pertama, memperbaiki manajemen keuangan dengan memastikan pengelolaan arus kas yang baik dan mencari sumber dana untuk mendukung perkembangan lingkar lengan. Dan yang kedua, meningkatkan optimasi operasional dengan mengurangi biaya operasional yang tidak dibutuhkan dan meningkatkan efisiensi produk melalui digitalisasi atau teknologi yang lebih advance. Dan yang ketiga itu mengembangkan sumber daya lingkar lengan melalui fokus pada keterampilan tenaga kerja, pengembangan teknologi, dan pengembangan jaringan bisnis. Dan yang terakhir yaitu melakukan ekspansi pasar, di mana untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Untuk strategi pemasaran sendiri, lingkar lengan ini menyisihkan 1% dari total revenue-nya untuk dialokasikan pada ads, di mana pada target sales growth lingkar lengan sendiri bisa dilihat cukup stagnan dari tahun 2024 hingga tahun 2029, sehingga 1% ini cukup untuk melakukan marketing secara online dan sisanya dapat dilakukan marketing secara offline. Dan berikut rekomendasi sosial medianya ada Shopee, TikTok, dan Instagram. Kemudian ada analisis STP, yaitu pertama segmentation, di mana usianya remaja hingga dewasa dan jenis kelaminnya itu perempuan. Nah, untuk targetingnya sendiri, lingkar lengan menargetkan wanita berusia 20 hingga 40 tahun yang mengutamakan kualitas desain dan menonjol dan ingin tampil percaya diri dan kreatif untuk mengekspresikan stylish dan percaya diri mereka. Kemudian ada positioning, si lingkar lengan ini menempatkan dirinya sebagai merek fashion wanita yang menghadirkan pakaian yang berkualitas tinggi, fokus pada desain yang unik, dan tidak hanya pada stylishnya saja, tetapi memberikan sentuhan khusus melalui desain yang unik. Selanjutnya ada marketing mix atau 4P. Yang pertama ada produk. Seperti yang kita tahu, lingkar lengan ini merupakan merek fashion wanita yang menghadirkan produk dengan kualitas tinggi dan para konsumen dapat memodifikasi size yang ingin mereka inginkan. Kemudian ada price. Lingkar lengan menetapkan harga dari 100.000 hingga 400.000, di mana sesuai dengan positioning, yaitu dari umur 20 hingga 40 tahun dan menengah ke bawah. Kemudian ada promotion. Lingkar lengan ini melakukan promotion di Shopee dengan mengikuti event bulanan seperti tanggal cantik, 66, 12, 12 sale, dan lain sebagainya. Kemudian ada place, dan lingkar lengan sendiri ini itu menempatkan UMKM-nya di rumahnya sendiri yang berada di Duku Zamrud, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kita ada TOS analisis. Nah, di TOS analisis sendiri kita melakukan strategi untuk memecahkan masalah yang ada di internal maupun di eksternal melalui SWOT yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi di sini ada SO strategi, ada WO strategi, ada ST strategi, dan juga ada WT strategi. Selanjutnya ada BCG Matrix. Nah, di BCG Matrix ini kenapa kita memakai produk bukan dari perusahaannya sendiri? Nah, karena lingkar lengan ini masih mencakup UMKM atau masih usaha kecil-kecilan. Jadi kita harus mengetahui mana produk yang perlu kita investasikan lebih lanjut atau lebih besar, mana yang produk kita investasinya sudahi atau bahkan kita hapus saja produknya. Nah, jadi yang paling tinggi ini ada Achilles Skirt, pangsa pasar tinggi, pertumbuhan pasarnya tinggi, yang berada di kuadran stars. Jadi kuadran stars ini di Achilles Skirt itu kita investasikan lebih tinggi lagi atau lebih baik lagi untuk memperkuat pangsa pasar. Nah, yang terakhir itu ada Saratub, yang mana pangsa pasarnya rendah, pertumbuhan pasarnya juga rendah, berada di kuadran Dox. Yang mana kuadran Dox ini kita perlu mempertimbangkan apakah produk tersebut harus kita sudahi atau kita kurangi investasinya untuk produk yang sangat laku, yaitu Achilles Skirt. Sekian bagian operasional. Dari sisi operasionalnya itu ada yang pertama layout. Di sini ada before. Kami melakukan beberapa pemindahan seperti letak ruang tamu dan juga letak mesin jahit di sini. Bisa dilihat dari awalnya di bawah dan diletakkan ke atas kiri. Kemudian ada di function map. Kami melakukan beberapa optimasi. Yang pertama yaitu adanya proses menunggu di pada gudang, kayak itu kami hilangkan agar bisa lebih optimal, dan juga produk saat pemesanan barang dari 48 jam menjadi kurang dari hitungan jam saja sudah bisa dilakukan. Kemudian ada FMEA. Di sini ada identifikasi efek kegagalan, penyebab potensial, kemampuan deteksi. Nah, di sini kami mendapatkan risk priority number-nya, yaitu yang paling diperhatikan pada sisi risiko prioritasnya, yaitu downtime mesin. Oke, jadi saya akan menjelaskan proyeksi operasional untuk lingkar lengan.
Jadi berdasarkan data dari tim keuangan dan pemasaran, target pertumbuhan penjualan lingkar lengan terus meningkat seiring tren GDP. Untuk mendukung pertumbuhan ini, kami mengusulkan beberapa kebijakan operasional yang relevan dengan tren belanja online saat ini. Pertama, lingkar lengan perlu memandang operasinya sebagai sistem terintegrasi, di mana semua komponen bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kami juga merekomendasikan strategi just in time untuk mengoptimalkan persediaan dan mengurangi biaya penyimpanan. Selanjutnya, penerapan total quality management akan memastikan kualitas produk dan layanan, sementara manajemen rantai pasokan yang kuat akan memastikan kelancaran supply chain. Kami juga akan menerapkan prinsip lean manufacturing untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waste. Dengan peningkatan anggaran pemasaran dan pemanfaatan platform online seperti Instagram Ads, TikTok Ads, dan Shopee, kami yakin lingkar lengan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, strategi sumber daya manusia. Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2025 sampai tahun 2026, namun penjualan akan cenderung stabil pada tahun 2023 sampai tahun 2029. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan efisiensi produk. Ini job description yang pertama, founder dan marketing memiliki tugas untuk mengembangkan visi misi perusahaan serta mengidentifikasi peluang pasar. Yang kedua ada graphic designer di mana mengembangkan visual produk, dan yang ketiga ada co-founder dan operasional di mana membantu pengelolaan operasional perusahaan serta mengawasi proses produksi, dan yang terakhir ada copywriter di mana memiliki tugas untuk melakukan riset kebutuhan pelanggan. Struktur organisasi UMKM lingkar lengan meliputi 4 fungsi. Yang pertama ada founder dan marketing, kemudian langsung membawahi co-founder dan operasional. Dari co-founder dan operasional langsung membawahi 2 fungsi, yaitu copywriter dan graphic designer. Namun terdapat garis titik-titik ke bawah dari co-founder operasional sampai dengan penjahit yang merupakan perusahaan outsourcing. Oke, selanjutnya pada bagian balance scorecard yang kami buat untuk lingkar lengan, diantaranya memiliki 4 perspektif. Yang